Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Advent Family. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga Bapak Ibu selalu yang menonton channel saya ini dan memberikan like dan subscribe-nya bisa mendapatkan pahala dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya doakan semoga Bapak Ibu bisa segera berangkat umroh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita ya. Ini saya juga baca-baca ya, jadi bukan saya sok tahu gitu. Saya baca-baca gitu bahwa ziarah ke Madinah itu ada berapa keutamaan gitu. Jadi Madinah ini adalah kota suci umat Islam kedua setelah Makkah Al-Mukarramah gitu. Jadi ada dua kota suci ya, di Mekah dan Madinah. Seperti Mekah yang mempunyai keutamaan, di Madinah juga ada keutamaan-keutamaan ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita kaitkan dengan haji dan umroh, sebenarnya ziarah ke Madinah itu tidak ada kaitan gitu. Walaupun kita tidak ke Madinah, kita hanya berhaji ya ke Arafah, melakukan prosesnya segala macam, juga umroh, haji dan umroh kita sah gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita sudah di Saudi Arabia, Bapak Ibu, kita menyempatkan diri pergi ke Madinah untuk kita berziarah ya, karena tadi yang saya sampaikan ada beberapa keutamaan di Madinah gitu. Salah satunya yang pertama adalah Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Kalau kita melaksanakan ibadah umroh dan haji, kita akan sholat di Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Sholat di Masjid Nabawi ini pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram, Bapak Ibu. Kalau Masjid Haram kita tahu 100.000 kali lipat, Bapak Ibu. Kemudian jadi di Madinah ini yang kedua adalah Raudah. Raudah itu adalah tempat antara tempat antara rumah Nabi Muhammad SAW dengan mimbarnya gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ke Madinah, pasti kita masuk ke Raudah gitu. Kita lihat taman surga Bapak Ibu ya, katanya nanti di surga inilah salah satu contoh yang nampak di surga itu. Bapak Ibu tahu sekarang untuk masuk ke Raudah tidak seperti dulu Bapak Ibu. Dulu kita bisa berkali-kali untuk masuk ke Raudah. Seenaknya kita aja, semaunya kita. Tapi sekarang kita mesti memakai tasreh apa gitu Bapak ya. Jadi kita harus hanya diberi kesempatan sekali. Kemudian kita juga harus antri dan ada jam-jamnya gitu. Jadi kita tidak bisa seenaknya aja kita mau berangkat, kita mau masuk Raudah, tidak bisa seperti dulu Bapak. Jadi kita usahakan masuk Raudah, nanti kita sholat di dalam Raudah. Ada waktunya, kita tidak boleh lama di sholat di dalam Raudah Bapak Ibu. Nanti setelah kelamaan nanti disuruh keluar. Jadi kita, kalau saya dulu, saya juga diinfokan oleh teman-teman, kalau lagi berdoa saya sambil sujud. Kalau kita sujud, kita nggak akan diusir sama askar-askarnya, dikira kita masih sholat, pada kita sambil berdoa gitu. Jadi begitu salah satu Bapak Ibu ya, kita berdoanya gitu sambil sujud, biar kita bisa agak lama dikit. Biasanya cuma 5 menit lebih itu kita harus diusir gitu, suruh keluar. Nah apalagi dengan yang pakai tasreh sekarang ya, karena dia sistem bergelombang, masuk keluar gitu. Nah setelahnya selesai dari Raudah, biasanya kita langsung lewat makam Nabi. Bersama sahabat-sahabatnya ya, kita baca doa di situ, kita mendoakan
Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu ya. Kemudian habis itu kita jalan keluar gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, keutamaan dari Madinah, kota Madinah adalah adanya makam baki. Memberikan doa kepada para syuhada, keluarga Nabi juga banyak yang dikuburkan di situ. Setelah itu, yang berikutnya adalah Jabal Uhud. Nah, kita juga harus biasanya kalau tur dibawa kita ke Jabal Uhud katanya. Itu ada satu jabal tuh gunung Bapak Ibu ya. Jabal itu ada nanti katanya juga ada di surga gitu salah satunya. Jadi kita berdoa juga nanti ada itu makam di Jabal Uhud ya Bapak Ibu. Itu para syuhada yang dulu perang, kita berdoa juga di situ, di makam di situ, di Jabal Uhud itu. Semoga para syuhada itu mendapat ampunan, mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang tidak lupa dan biasanya selalu juga dikunjungin Bapak Ibu adalah Masjid Quba. Itu beberapa kilometer dari kota Madinah ya. Jadi biasanya nanti di Masjid Quba ini Bapak Ibu itu kalau kita dari rumah sudah dalam keadaan berwudu, kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba, itu pahalanya sama juga dengan kita melakukan umroh. Jadi Bapak Ibu ya, ada baiknya ya kita usahakan itu dari yang tempat-tempat yang tadi saya sebutkan di atas ya Bapak Ibu. Kita perbanyak sholat di Masjid Nabawi, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita raudah ya, cuma hanya bisa masuk sekali Bapak Ibu sekarang ya. Terus ziarah ke makam Nabi, biasa kita lewat dan juga tidak bisa lama-lama. Kemudian kita juga nanti Bapak Ibu kita ke Jabal Uhud dan ke Masjid Quba gitu. Jadi Bapak Ibu ya, ini sekedar sharing aja ya. Saya juga tidak hanya baca ya, karena saya sekarang sudah pensiun. Jadi saya senang baca-baca, kemudian iseng-iseng buat konten gitu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu, agar sharing aja ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat gitu. Kalau ada kurang-kurang silahkan di komen ya. Saya hanya baca-baca buku nih karena saya udah nggak kerja, jadi di rumah nonton YouTube. Kebetulan saya suka ini ya, dan saya punya juga channel di YouTube ini ya Bapak Ibu ya. Tolong didukung channel saya ini. Semoga nanti Bapak Ibu tadi saya sampaikan, yang belum umroh bisa segera umroh, yang sudah umroh bisa umroh lagi gitu. Saya juga insya Allah nih bulan Maret saya akan berangkat umroh lagi. Demikian Bapak Ibu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan-kesalahan ya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.